Chapter 121 Kehebatan Teknik Jiwa Pelahap Rajana. Apa itu? Kyuzi yang menatap ke arah sosok yang berputar-putar di atas Lin pun tidak bisa tidak bertanya. Ia merasakan perasaan luar biasa mengerikan ketika sosok itu meliriknya sekilas. Jika kau bertanya padaku, pada siapa aku bertanya? Tanya Ziu balik dengan wajah muram tanpa mengalihkan pandangannya dari sosok naga hitam yang ada di atas Lin. Keduanya memiliki wajah muram saat ini karena tahu hanya dengan merasakan aura yang terpancar saja sudah membuat mereka sedikit takut. Di sisi lain, Lin masih kagum dengan teknik yang ia gunakan. Walaupun namanya jiwa pelahap Raja Naga, itu bukanlah jiwa nyata. Itu lebih tepat dikatakan wujud naga itu sendiri yang terbentuk melalui ki miliknya. Juga, teknik tersebut nyatanya tidak terbatas pada pelahapan saja walaupun kemampuan untuk melahap adalah yang utama dari teknik tersebut. Tatapan Lin kembali tertuju kepada Kyuzi dan Ziu. La menaikkan sudut bibirnya karena sangat ingin mencoba apa saja yang mampu dilakukan oleh teknik baru miliknya. Lin langsung menyalurkan ki miliknya sekali lagi ke naga hitam yang ia ciptakan. Cakar naga hitam perlahan mengeluarkan percikan petir hitam yang terlihat sangat buas. Tidak lama kemudian, sesuatu perlahan terbentuk dan itu adalah bentuk dari tombak Raja Langit tetapi memiliki warna hitam dan terus memercikkan petir yang sangat liar. Kyuzi dan Ziu semakin muram saat melihat sosok naga hitam yang menggenggam tombak. Yang artinya, naga hitam itu juga akan ikut bertarung bersama dengan Lin. Bahkan kejadian sebelumnya pun membuat keduanya tidak tahu harus berkata apa karena teknik yang dilancarkan oleh Kyuzi sebelumnya dilahap begitu saja. Dengan itu, keduanya membuat spekulasi bahwa naga hitam itu mampu melahap ki. Ini adalah teknik yang sangat luar biasa. Waktunya untuk memulai babak berikutnya. Ketika suara Lin jatuh, naga hitam yang memegang tombak pun langsung menerjang ke arah Kyuzi dan Ziu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kyuzi dan Ziu pun langsung membuat kuda-kuda bertahan. Naga hitam yang muncul di depan keduanya pun langsung mengayunkan tombak sekuat tenaga. Menghindar! Teriak Kyuzi yang merasakan bahaya besar dari lambaian tombak tersebut. Kyuzi lebih dulu menghindar tetapi Ziu yang terlambat bereaksi hanya bisa bertahan saja. Terang! Tombak langsung menghantam Ziu yang mengangkat pedangnya ke udara. Saat menahan serangan itu pun, Ziu merasakan sesuatu yang membuatnya sangat menyesal menerima serangan secara langsung. Zoom. Luar. Tombak yang dipegang oleh naga hitam pun langsung menimpa Ziu secara langsung dan membentur tanah. Ledakan yang tidak terlalu besar terjadi. Dan terlihat petir hitam yang menyambar ke segala arah. Ziu memuntahkan darah karena berat dari serangan itu. Juga, ia merasakan ki mengerikan yang menginvasi tubuhnya saat ini. Ledakan petir hitam. Suara Lin jatuh sekali lagi. Ini adalah sub kecil dari teknik jiwa pelahap Raja Naga. Tombak yang menekan Ziu di permukaan tanah pun menyambarkan petir terus-menerus ke segala arah. Blar. Petir dahsyat meledak ke arah langit dan asalnya adalah tombak yang dipegang oleh naga hitam. Ziu! Teriak Kyuzi saat melihat rekannya ditelan oleh petir hitam yang terlihat sangat buas. Kyuzi sama sekali tidak berani untuk mendekat.
Ia hanya menatap ke arah Lin Yan dan membuat kuda-kuda untuk menyerang. Ia tentu paham bahwa naga hitam itu dikendalikan melalui Qi oleh Lin Yan karena ada garis tipis hitam yang terhubung ke tubuh Lin Yan dari naga hitam. Setelah mengumpulkan Qi dalam jumlah yang sangat besar, Qiuzi pun langsung menyerang ke arah Lin Yan sekuat tenaga. Racun kematian neraka. Shrine. Bila berbentuk silang menerjang ke arah Lin Yan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tentu saja Lin Yan telah melihat bahwa Qiuzi mempersiapkan teknik sedari tadi. Ia tetap tenang ketika bilah yang sangat kuat berbentuk silang menerjang ke arahnya. Zep. Naga hitam yang awalnya memukul Ziu pun lenyap seketika dan dari tubuh Lin Yan, Qi miliknya meledak kembali dan membentuk naga hitam baru. Naga hitam itu langsung membuka rahangnya lebar-lebar. Gaya hisapan pun terbentuk yang membuat serangan Qiuzi semakin cepat mendekat. Kecepatan pelepasan teknik Lin Yan pun membuat Qiuzi semakin takut. Saat tebasan itu mendekat, Qi racun milik Qiuzi tampak perlahan-lahan pudar dan masuk ke dalam rahang naga hitam. Kau sangat tidak sabaran. Tampaknya kau ingin mati lebih dulu. Ucap Lin Yan dengan senyum kecil di wajahnya. Zep. Setelah semua Qi racun milik Qiuzi dilahap, naga hitam langsung menerjang ke arah Qiuzi dan di cakar kanannya sudah terbentuk tombak baru. Sial. Qiuzi yang tahu bahwa tidak mungkin melawan naga hitam aneh itu pun langsung mencoba kabur dari tempat itu. Kau ingin kabur? Tidak semudah itu. Ucap Lin Yan dengan nada dingin. Naga hitam yang melesat ke arah Qiuzi pun langsung membuat gerakan melempar. Zep. Tombak hitam yang terbuat dari Qi langsung melesat ke arah Qiuzi yang sudah berbalik ke arah samping untuk melarikan diri dengan cara memutar karena di belakangnya hanya ada ruangan tempat mereka membuat racun. Qiuzi yang melihat ke belakang pun semakin ketakutan saat ini. Ia buru-buru menghindar ke samping secepat yang ia bisa. Luar. Ledakan petir terjadi sekali lagi saat tombak membentur dinding gua. Ledakan petir menyebar ke segala arah dan gua itu pun berguncang kembali. Arreggggh. Teriakan keras terdengar dan itu merupakan teriakan dari Qiuzi karena terkena ledakan petir. Walaupun ia menghindar, efek ledakan masih saja mengenainya. Dan dari itu, ia langsung paham bahwa petir hitam milik Lin Yan memang sama sekali tidak sederhana. Hanya terkena sisa Qi petir hitam saja membuatnya merasakan sakit luar biasa karena Qi petir hitam tersebut merasuki tubuhnya dan menghancurkan sel-selnya dari dalam. Ini adalah Qi paling berbahaya menurut Qiuzi. Lin Yan tentu sudah tahu tentang kemampuan petir hitam miliknya. Tetapi, jika ingin menggunakan kemampuan seperti itu, ia harus menggunakan teknik jiwa pelahap Raja Naga terlebih dahulu. Jika ia menggunakannya secara langsung, efeknya akan jauh lebih rendah dan untuk melawan kultivator yang lebih kuat, efeknya tidak akan terlihat sama sekali. Qiuzi yang saat ini berteriak kesakitan pun tidak menyadari bahwa naga hitam telah tiba di atasnya. Naga hitam itu membuka rahangnya lebar-lebar dan langsung menerjang ke arah Qiuzi yang berada di bawahnya. Tung. Qiuzi yang menyadari keberadaan naga hitam di atasnya, mencoba untuk meminta Lin Yan berhenti tetapi kata-katanya terhenti saat tubuhnya telah masuk ke dalam mulut naga hitam mencapai pinggangnya. Grab. Naga hitam itu pun langsung menggigit pinggang Qiuzi hingga terbelah. Bluk.
Setengah tubuh Qiuzi pun terjatuh ke permukaan tanah. Lin Yan hanya menatap itu dengan datar. La pun kembali menyalurkan ki miliknya dan membentuk tombak baru di cakar naga hitam lalu melemparnya ke arah tempat Ziyu yang ia rasakan masih memiliki nafas. Duar. Ledakan terjadi sekali lagi dan Lin Yan yakin serangan itu pasti membunuh Ziyu. Zep. Naga hitam pun lenyap seketika dan Lin Yan menghela nafas panjang. Teknik ini memang sangat kuat dan menguras sangat banyak ki. Namun, jika kultivator lain melihat teknik ini, mereka pasti akan membuatku mencoba memberikan informasi teknik ini. Lin Yan tahu bahwa teknik yang bernama jiwa pelahap Raja Naga tidak memiliki batas potensi pertumbuhan sama sekali. Semakin kuat ia, semakin kuat teknik itu dan ketika semakin kuat teknik, semakin besar ki yang dibutuhkan untuk menggunakannya. Chapter 122 kembali. Karena telah membunuh semua anggota kelompok Kalajengking Merah di tempat itu, Lin Yan pun langsung memeriksa semua barang jarahan yang ada. Setelah memeriksa semua cincin ruang yang ia jarah, ia sangat kecewa karena hampir tidak ada benda yang berguna bisa digunakan. Itu juga disebabkan oleh banyaknya benda berharga di dalam cincin ruang miliknya sehingga benda-benda biasa tidak akan menarik minatnya lagi. Hanya batu spiritual yang membuat Lin Yan tertarik saat ini. Ia menemukan hampir 3.000 batu spiritual dari keseluruhan cincin ruang yang ia ambil. Saat ini, Lin Yan memiliki 18.000 batu spiritual. Jumlah itu tentu sangat besar bagi kultivator tingkat alam roh. Setelah itu, Lin Yan pun memeriksa ruangan tempat meramu racun yang digunakan oleh 3 komandan di tempat itu. Semua racun itu memang hebat tetapi tidak untuk dirinya. Namun, Lin Yan mengambil semua penawar racun karena mungkin akan dibutuhkan di kemudian hari. Tampaknya tidak ada yang bisa dilakukan di tempat ini lagi, gumam Lin Yan dan langsung berjalan keluar dari basis cabang kelompok Kalajengking Merah. Ketika keluar dari tempat itu, Lin Yan pun memeriksa peta kembali dan informasi tentang kelompok Kalajengking Merah. Setelah memeriksanya, ia pun tersenyum kecil dan langsung bergerak ke arah tempat selanjutnya untuk membereskan para Kalajengking Merah. Ia paham bahwa tidak mungkin membereskan mereka semua dengan tingkat kultivasinya saat ini. Tetapi, ia tidak akan membiarkan kelompok Kalajengking Merah pergi tanpa kerugian sama sekali. Dan suatu hari nanti, ia akan membereskan mereka semua dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya, beberapa individu tiba di lokasi cabang kelompok Kalajengking Merah. Semua individu yang tiba di tempat itu terkejut karena ketika memeriksa lokasi, hanya ada mayat yang terlihat. Tempat itu tidak memiliki kehidupan sama sekali yang membuat anggota kelompok Kalajengking Merah merasa sangat marah. Salah satu komandan yang kuat juga datang ke tempat itu untuk mengambil racun yang telah dipesan untuk digunakan oleh anggota kelompok Kalajengking Merah. Namun, tujuannya kali ini tidak mungkin dicapai karena Lin Yan telah memusnahkan semua racun dan mengambil penawarannya. Salah satu komandan yang tiba memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Bisa dipastikan, jika Lin Yan ditemukan olehnya, Lin Yan tidak mungkin bisa memang menghadapinya. Komandan, semuanya telah tewas dan tidak ada pasokan racun yang tersisa.
Seseorang telah menemukan basis ini. Apa yang akan kita lakukan? Tanya salah satu anggota kelompok kalajengking merah kepada seorang pria parubaya yang memasang wajah gelap dari waktu ke waktu. Komandan yang memimpin pasukan itu adalah seorang kultivator tingkat alam roh tahap ke-9. Awalnya ia hanya berencana untuk mengambil racun dan pergi sementara pasukan yang ia pimpin akan pergi ke tempat lain untuk memburu seseorang, yaitu Lin Yan. Apakah kalian tidak menemukan jejak siapa yang melakukan semua ini? Tanya pria parubaya tersebut yang bernama Dong Fang. Tidak, komandan. Namun, setelah memeriksa semua mayat, semuanya mati dalam waktu yang sangat dekat. Pelaku pasti hanya seorang diri tetapi dia sangat kuat sehingga mampu melakukan hal itu. Hanya itu jejak yang kami temukan sewaktu memeriksa mayat satu persatu bahwa mereka semua mati dalam selisih hampir 1 menit. Ujar anggota kelompok kalajengking merah dengan nada hormat. Sialan. Jika kita tiba lebih dulu, semuanya tidak akan terjadi. Tutup semua informasi tentang hal ini. Jangan biarkan ada yang mengetahuinya. Perintah Dong Fang. Baik. Dong Fang memasang wajah semakin muram saat ini. Ia tahu bahwa pemimpin mereka dan para petinggi kelompok kalajengking merah pasti akan murka karena basis tersebut salah satu yang paling penting mereka miliki. Dan 3 ahli racun juga tewas di tempat itu. Alasan mengapa kelompok kalajengking merah tidak menempatkan seseorang yang kuat di tempat itu tentu saja karena rasa percaya diri mereka. Dahulu pernah mereka menempatkan salah satu petinggi tetapi tidak pernah ada kejadian seperti itu yang membuat pemimpin dan petinggi kelompok kalajengking merah merasa bahwa tidak akan ada yang mengancam basis tersebut. Lagi pula, tempat itu sangat sulit untuk dimasuki karena banyaknya racun yang beredar yang bahkan membuat binatang roh tidak mau mendekat. Ketika pemimpin mengetahui hal ini, dia pasti akan mengerahkan para komandan tingkat tinggi untuk mencari pelakunya. Batin Dong Fang. Ia pun tidak membuang waktu dan langsung bergerak ke pusat basis utama kelompok kalajengking merah. Lin Yan tidak peduli tentang hal itu sama sekali. Yang tidak diketahui oleh Dong Fang, Lin Yan saat ini sedang membersihkan basis cabang kelompok kalajengking merah satu persatu. Dalam waktu hampir 1 bulan, 8 cabang yang telah hancur di tangan Lin Yan yang membuat pemimpin dan petinggi kelompok kalajengking merah sangat marah. Tetapi Lin Yan terus menyembunyikan jejaknya agar tidak diburu dalam waktu dekat. Saat ini, sudah 1 bulan 2 minggu Lin Yan pergi dari Sekte Naga Langit dan usianya pun telah mencapai 15 tahun. Lin Yan saat ini sedang terus bergerak ke arah Sekte Naga Langit karena merasa sudah cukup untuk saat ini memporak-porandakan kelompok kalajengking merah. Sudah waktunya bagiku untuk menerobos juga. Aku tidak menyangka bahwa saat membersihkan mereka semua, aku mendapatkan total keseluruhan 12.000 batu spiritual. Saat ini aku memilih 27.000 batu spiritual. Jumlah ini akan menjadi cadangan jika diperlukan untuk menembus kultivasi. Batin Lin Yan saat terus bergerak ke arah Sekte Naga Langit. Tidak sampai sehari kemudian, Lin Yan pun tiba di gerbang Sekte Naga Langit. Sebelum kembali ke kediamannya, ia melaporkan hasil kegagalan misi karena tujuan awalnya bukanlah untuk menjalankan misi.
Lalu Lin Yan pun pergi ke kediamannya untuk memeriksa keadaan kakaknya, Huan Kai. Sesampainya di kediamannya, Lin Yan langsung masuk. Ia telah memeriksa dengan energi spiritualnya bahwa Huan Kai berada di dalam ruangannya. Tampaknya Gu Yuena dan Gu Yin sedang tidak ada di sini. Lin Yan tidak terlalu peduli dengan hal itu karena yang paling penting baginya adalah kakaknya. "Kakak, aku kembali!" teriak Lin Yan sambil mendorong pintu ruangan Huan Kai tanpa mengetuk. Huan Kai yang saat ini sedang bermeditasi pun membuka matanya dan menatap Lin Yan dengan senyum hangat seperti biasa. "Bagaimana perjalananmu?" tanya Huan Kai dan langsung berdiri. Kondisinya sudah lebih baik saat ini walaupun mungkin butuh waktu hampir 2 minggu lagi agar kembali ke kondisi semula. "Lumayan membuahkan hasil," balas Lin Yan dengan senyum hangat. Kau telah mencapai tingkat alam roh." Lin Yan yang memeriksa kultivasi Huan Kai sedikit terkejut karena kakaknya telah menyusulnya lagi. Huan Kai menunjukkan giginya yang putih lalu berbicara, "Ya, aku menembus tingkat alam roh beberapa hari yang lalu. Ini juga karena metode yang kau berikan. Metode itu sangatlah berguna. Jika ada yang mengetahuinya, mungkin tidak akan sulit bagi para kultivator untuk mencapai tingkat alam roh. Aku sudah menduga hal itu. Kemana perginya Gu Yuena dan Gu Yin?" tanya Lin Yan karena tiba-tiba ingat dengan kedua wanita itu. Seminggu yang lalu, keduanya pergi mengambil misi di hutan wilayah kedua. Mungkin tidak lama lagi mereka akan tiba, jawab Huan Kai. "Dan ada hal penting yang harus kau ketahui saat ini. Ada peristiwa besar yang terjadi yang membuat semua murid berlatih dengan giat," lanjut Huan Kai. Apa itu?" tanya Lin Yan bingung. "Tidak lama lagi, kompetisi antara sekte-sekte kuat akan segera diselenggarakan. Dan banyak hadiah besar jika menjadi juara kompetisi itu," jawab Huan Kai. "Oh, menarik." Lin Yan pun tersenyum kecil dan tentu saja ia akan ikut untuk membandingkan dirinya dengan murid-murid sekte lainnya. Chapter 123 Meningkatkan Kekuatan. Kabar tentang kompetensi antara sekte besar tentu saja membuat Lin Yan sangatlah tertarik. "Kapan kompetisi akan diadakan?" tanya Lin Yan. "Dalam waktu 2 bulan lebih. Kompetisi ini diadakan 5 tahun sekali di Kerajaan Bintang. Aku akan menjelaskan beberapa poin penting. Kompetisi dibagi menjadi 2 kategori yaitu kompetisi antara murid tingkat alam roh dan tingkat alam bumi. Dan untuk menjadi peserta, setiap murid yang ingin berpartisipasi akan diseleksi 2 minggu sebelum kompetisi diselenggarakan," ucap Huan Kai. "Yang artinya kita hanya memiliki waktu untuk meningkatkan kultivasi selama 2 bulan ini." Lin Yan mengangguk kecil karena merasa waktu itu sebenarnya tidak akan cukup untuk meningkatkan kekuatannya dalam margin yang besar. "Apakah kau ingin ikut kompetisi ini, Yaner?" tanya Huan Kai. "Tentu saja. Aku ingin melihat seperti apa jenius dari sekte lainnya." Di Kerajaan Bintang, ada 3 sekte kuat. Sekte Naga Langit, Sekte Gerbang Surgawi dan Sekte Seribu Pedang. Juga, banyak sekte-sekte lainnya yang kuat juga.
Ini adalah kesempatan untuk melihat mereka semua secara langsung dan berhadapan dengan mereka yang disebut sebagai jenius, ucap Lin Yan dengan senyum kecil di wajahnya. Jika kau ikut, maka aku juga akan ikut. Untuk lolos seleksi kita pasti bisa masuk menjadi peserta. Namun untuk menang, kata-kata Huan Kai terhenti karena ia yakin bahwa untuk menang pasti akan sulit karena para murid yang menjadi peserta pasti memiliki tingkat kultivasi rata-rata tingkat alam roh tahap ke-7 sampai tahap ke-9. Tidak masalah sama sekali. Kita hanya perlu mencapai tingkat alam roh tahap ke-5 paling tidak dalam 2 bulan ini, ucap Lin Yan. Apakah kau memiliki sarana untuk mencapainya? Tanya Huan Kai. Ya. Untukku memang mungkin karena aku memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan untukmu, kita akan mencari sumber daya yang sesuai di Asosiasi Alkemis, ucap Lin Yan. Huan Kai hanya mengangguk kecil karena tahu bahwa Lin Yan bukanlah seseorang yang mengatakan sesuatu dengan sembarangan. Baiklah, aku akan mulai berkultivasi dalam waktu seminggu ini. Lin Yan pun langsung berpamitan kepada Huan Kai dan kembali ke ruangannya untuk meningkatkan kultivasinya. Ketika mencapai ruangannya, Lin Yan langsung membuat formasi untuk melindungi ruangan itu agar tidak terjadi hal yang sama seperti terakhir kali ketika ia menembus kultivasinya. Lin Yan duduk bersila dan mulai memikirkan beberapa hal di benaknya. Untuk mengungguli kultivator yang lebih tinggi, ia harus menguasai teknik-teknik kelas tinggi. Ia sudah mempunyai semua itu dari kakek dan neneknya dan hanya perlu memolesnya agar sempurna. Hal pertama yang Lin Yan lakukan adalah memilih beberapa teknik kuat untuk menjadi kartu truf ketika dalam terdesak nantinya. Sudah ada beberapa teknik yang terlintas di benak Lin Yan saat ini. Aku sudah menguasai teknik tinju gelombang kejut, tinju kehancuran, ledakan ki, teknik cakar pemotong bumi dan jiwa pelahap Raja Naga yang menjadi kartu truf terakhir jika aku tidak mampu lagi melawan. Semua teknik itu merupakan teknik kelas atas yang mampu menjatuhkan kultivator hanya dalam sekali serangan. Ada beberapa teknik yang memiliki kelas yang sama, tetapi aku ingin teknik menggunakan tombak yang kuat. Batin Lin Yan. Ia pun mengambil keputusan setelah meningkatkan kultivasinya. Ia akan pergi ke Asosiasi Alkemis terlebih dahulu untuk mencari teknik dan sumber daya. Setelah itu, Lin Yan akan berlatih memahami semua teknik yang dibutuhkan untuk ikut dalam kompetisi. Tanpa membuang waktu, Lin Yan mengeluarkan 27.000 batu spiritual dari cincin ruang miliknya. Tidak hanya itu, ia juga mengeluarkan semua inti binatang roh yang berasal dari lembah naga sebelumnya. Melihat semua sumber daya di hadapannya, Lin Yan tidak tahu sampai mana tingkat kultivasinya akan meningkat. La tidak ragu untuk menggunakan semua sumber daya itu karena ia bisa menyesuaikan diri dengan tingkat kultivasinya nanti karena ia masih memiliki waktu 2 bulan untuk beradaptasi. Aku hampir menembus tingkat alam roh tahap kedua dalam sebulan belakangan ini. Hanya dengan sedikit sumber daya, aku pasti akan mencapainya. Ayo kita lihat sampai di mana peningkatan kultivasiku nantinya. Lin Yan pun langsung memulai untuk mencerna semua sumber daya yang ada di hadapannya. Jiwa pelahap Raja Naga. Sosok naga hitam perlahan muncul di atas Lin Yan.
Ini adalah cara khusus baginya untuk lebih cepat melahap sumber daya apapun tanpa efek samping sama sekali. Sebenarnya, tubuhnya sebelumnya pun sudah memiliki kemampuan seperti itu. Namun, dibutuhkan waktu yang lama untuk mencernanya secara manual. Dengan teknik yang ia keluarkan, waktu yang dibutuhkan untuk mencerna semua sumber daya pasti jauh lebih singkat. Lin Yan mengendalikan naga hitam yang sudah muncul menggunakan ki miliknya. Naga hitam itu membuka rahangnya lebar-lebar dan gaya hisapan terbentuk seketika. Proses ini membutuhkan konsentrasi ganda. Walaupun tubuhnya secara otomatis nantinya mencerna semua sumber daya, akan lebih efektif jika ia melakukannya sendiri agar banyak dari sumber daya yang tidak terbuang percuma. Zep, zep. Batu spiritual dan inti binatang roh yang ada di hadapan Lin Yan masuk satu persatu ke dalam rahang naga hitam. Dengan kecepatan itu, Lin Yan sudah membuat prediksi bahwa ia akan melahap semua sumber daya tersebut dalam waktu kurang dari 5 hari. Lin Yan pun memulai kultivasi pintu tertutup selama beberapa hari ke depan. Dengan formasi yang ia letakkan di dalam ruangan itu, siapapun tidak akan bisa masuk tanpa kunci formula agar ia tidak terganggu ketika meningkatkan kekuatannya. Hutan wilayah kedua Sekte Naga Langit. Sudah 4 hari lamanya Lin Yan memulai berkultivasi pintu tertutup. Saat ini, terlihat di gerbang hutan wilayah pertama 2 sosok wanita yang terlihat kelelahan perlahan berjalan melewati gerbang. Aku tidak menyangka bahwa misi kelas A sangatlah sulit untuk diselesaikan. Ini masih misi dalam hutan wilayah kedua Sekte Naga Langit dan bukan misi yang berada di luar sekte. Satu wanita berkata dengan nada lelah. Lah tidak lain adalah Gu Yuena yang sedang menjalankan misi kelas A bersama dengan sepupunya, Gu Yin. Gu Yin yang berada di sebelah Gu Yuena juga terlihat sangat kelelahan. Wajahnya sedikit pucat saat ini karena terlalu memaksakan diri. Tetapi semuanya sepadan. Aku telah mencapai tingkat Xiantian tahap ke-7. Menggunakan cara itu, aku akan mencapai. Sebelum Gu Yin melanjutkan kata-katanya, ada sesuatu yang tampak menahannya. Ia sama sekali tidak tahu apa itu karena Lin Yan tidak pernah menjelaskan tentang pesona tertentu yang ditanam di dalam dirinya. Kau tidak akan bisa membicarakan itu walaupun tidak ada siapa-siapa di sini, Gu Yin. Apa kau lupa bahwa Lin Yan Bao itu membuat formasi aneh di tubuh kita agar tidak bisa membicarakannya? Gu Yuena berkata dengan nada sedikit tidak puas ketika mengingat Lin Yan. Lin Yan tidak bau. Dengus Gu Yin kesal ke arah Gu Yuena. Wajah Gu Yuena sedikit gelap mendengarnya. Ia pun hanya bisa menghela nafas karena tahu bahwa tidak seharusnya ia membahas Lin Yan karena sepupunya itu akan berbicara tanpa henti tentang Lin Yan selanjutnya. Ayo kita pergi ke aula misi. Setelah ini, aku akan melewati kultivasimu. Gu Yin mendengus dan langsung mempercepat langkahnya. Gu Yuena tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa mengikuti dari belakang. Lah tentu paham bahwa sepupunya itu telah bekerja keras sehingga mencapai tingkat kultivasi yang setara dengannya. Ia berpikir bahwa bukan hal buruk bagi sepupunya jatuh hati kepada Lin Yan karena itu membuatnya lebih giat berkultivasi. Chapter 124 Tingkat Alam Roh Tahap keempat. Saat ini Lin Yan sedang dalam proses menerobos kultivasinya.
Sudah hampir 5 hari ia mencerna semua sumber daya menggunakan teknik jiwa pelahap Raja Naga untuk mempercepat proses penyerapan. Memang benar bahwa sebagian besar dari sumber daya yang diserap akan dijadikan kekuatan tubuh oleh keahlian melahap tubuhnya. Naga hitam yang melayang di atas Lin Yan tidak henti-henti menyedot semua sumber daya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Terlihat bahwa hanya tersisa sedikit batu spiritual yang ada di hadapannya. Urat-urat tebal muncul kembali di beberapa otot-otot Lin Yan karena tampak ia seperti kelebihan ki di dalam tubuh. Zur, zur. Percikan petir hitam yang tak kasat mata pun tampak di tubuhnya. Tubuh Lin Yan perlahan mengembang untuk beberapa detik dan tidak lama kemudian, ledakan ki terjadi ke segala arah. Namun tidak seperti sebelumnya yang mengakibatkan ruangan itu berantakan. Kali ini, karena Lin Yan menggunakan formasi khusus, tidak ada yang terjadi sama sekali walaupun ledakan ki tersebut sudah pasti akan merusak ruangan itu. Naga hitam di atas Lin Yan pun perlahan pudar dan tubuh Lin Yan kembali menyusut ke kondisi semula. Ufet. Lin Yan menghembuskan nafasnya dan terlihat uap hitam juga keluar. Akan aneh jika hal seperti itu terjadi, tetapi untuk para kultivator, itu mungkin adalah hal yang biasa. Percikan petir hitam di tubuh Lin Yan sama sekali belum lenyap. Ia pun membuka matanya dan menatap ke arah lengannya dengan penuh tanda tanya karena percikan petir hitam tersebut sedikit aneh menurutnya. Zep. Petir hitam yang menyelimuti Lin Yan pun hilang. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lain tentang kegunaan petir hitam itu, tetapi ia menyampingkan pemikirannya saat ini. Perasaan mabuk akan kekuatan terjadi sekali lagi dalam diri Lin Yan. Setiap kali aku menembus batasan atau kultivasi, aku merasa itu selalu kurang. Ini adalah perasaan yang menyebalkan. Gumam Lin Yan sambil menggelengkan kepalanya. Ia terlihat sangat rakus akan kekuatan setiap kali kekuatannya meningkat. Ia tidak tahu mengapa hal seperti itu terjadi, tetapi menurutnya, itu berkaitan dengan tubuh unik miliknya. Tingkat alam roh tahap keempat. Gumam Lin Yan dengan senyum kecil di wajahnya. Dia menerobos 3 tahap sekaligus. Jika para murid ataupun kultivator lain mengetahuinya, mereka semua akan merasa percuma untuk berkultivasi selama ini. Lin Yan pun perlahan berdiri dan merenggangkan tubuhnya sedikit. Langsung menyimpan sisa batu spiritual yang tidak diserap. Jumlahnya sekitar 4.000 batu spiritual. Setelah itu, ia perlahan berjalan keluar dari ruangan tersebut setelah menghapus formasi yang ia letakkan untuk melindungi ruangan dan menghalangi siapa saja untuk masuk. Sesuai prediksi, aku membutuhkan 5 hari untuk melakukan terobosan batin Lin Yan. Namun untuk tingkat kekuatannya saat ini, ia belum akan bisa menghadapi semua jenius dalam kompetisi yang akan datang. Lin Yan membuka pintu ruangannya sambil menggumamkan sesuatu. Tidak masalah. Aku masih memiliki waktu 2 bulan. Apa? Apakah kau ingin mengikuti kompetisi antar sekte? Suara seorang wanita terdengar di telinga Lin Yan. Lin Yan melihat ke arah kiri dan menemukan Bu Yuena yang berjarak sekitar 7 meter darinya. Itu lumayan jauh, tetapi karena kultivator memiliki pendengaran yang baik, gumaman Lin Yan pasti akan terdengar oleh Bu Yuena. Apakah ada masalah? Tanya Lin Yan heran.
Apa maksudmu? Apakah ada masalah? Kau tidak tahu bagaimana kuatnya semua peserta kompetisi. Dan yang terlemah dari mereka pun pastilah kultivator tingkat alam roh tahap ke-6. Gu Yuena yang awalnya ingin keluar juga dan melihat Lin Yan, mau tidak mau langsung menguliahinya karena merasa Lin Yan menganggap kompetisi terlalu sederhana. Lin Yan tidak peduli sama sekali dengan sikap Gu Yuena. Hanya berjalan ke arah wanita itu sambil berkata, "Aku tahu itu. Aku juga tidak akan asal-asalan untuk mengikuti kompetisi." Juga, babak penyisihan juga dilaksanakan bukan? Dari hal itu nanti akan terlihat apakah aku layak mengikuti kompetisi atau tidak. Mendengar kata-kata Lin Yan, Gu Yuena tidak bisa membantah sama sekali. "Lalu, kemana kau akan pergi?" tanya Gu Yuena saat Lin Yan melewatinya. "Mencari sesuatu yang berguna untuk meningkatkan kultivasi," balas Lin Yan. Gu Yuena yang penasaran pun mengikuti Lin Yan sambil bertanya lagi, "Di mana?" "Asosiasi Alkemis." Mata Gu Yuena sedikit berbinar karena tentu tempat itu adalah salah satu tempat istimewa di Sekte Naga Langit karena memiliki sangat banyak sumber daya. Oleh karena itu, ia pun mengikuti Lin Yan untuk melihat seperti apa sebenarnya Asosiasi Alkemis karena ia belum pernah masuk ke dalam. Lin Yan sama sekali tidak peduli dengan Gu Yuena yang mengikutinya. Keduanya terus bergerak menuju lokasi Asosiasi Alkemis berada. Lin Yan juga telah memeriksa Gu Yuena dan dia diambang terobosan ke tingkat alam roh tahap pertama. Tidak terlalu heran karena metode yang ia berikan sebelumnya memang membuat lompatan besar dalam kultivasi dari tingkat Xiantian ke tingkat alam roh. Namun sangat disayangkan bahwa itu hanya bisa dilakukan di ujung tahap kultivasi seperti Xiantian tahap ke-7 karena itu diambang batas menuju tingkat menengah tingkat kultivasi. Selanjutnya untuk melakukan trik seperti itu adalah di tingkat kultivasi alam langit tahap ke-7. Dan itu masihlah sangat jauh dan kemungkinan caranya juga berbeda. Lin Yan. Gu Yuena memanggil dengan nada sedikit tinggi karena sedari awal, Lin Yan tidak berbicara apapun ketika mereka berjalan bersama. Ada apa?" tanya Lin Yan. "Apa kau tidak ingin bertanya tentang Gu Yin?" Lin Yan termenung mendengarnya. "Untuk apa aku bertanya? Apa fungsinya?" "Tidak ada yang ingin aku tanyakan," balas Lin Yan. Wajah Gu Yuena gelap mendengarnya karena Lin Yan tampak tidak peduli sama sekali kepada sepupunya yang tergila-gila kepada bocah bau di sebelahnya. "Apa katamu? Apa kau tidak tahu?" Sebelum Gu Yuena menyelesaikan kata-katanya, Lin Yan memotongnya. "Itu akan dibahas di masa depan. Untuk seorang kultivator yang memiliki usia panjang serta dengan keyakinanku mencapai level yang tinggi, masih banyak waktu untuk kami mendiskusikan itu." Gu Yuena terkejut dengan apa yang Lin Yan katakan. Pun tersenyum kecil karena sudah tahu bahwa Lin Yan memang mempertimbangkan sepupunya itu suatu hari nanti. "Awas saja jika kau melukainya. Aku akan memburumu ke ujung dunia ini," ancam Gu Yuena. Mendengar ancaman itu, Lin Yan tidak peduli sama sekali. Tidak membalasnya dan terus berjalan menuju lokasi Asosiasi Alkemis berada. Karena Lin Yan tidak mau memperpanjang argumen, Gu Yuena pun akhirnya diam.
Sesampainya di asosiasi alkemis, Lin Yan mengeluarkan token yang diberikan oleh Li Han. Ketika penjaga melihat token itu, tentu saja keduanya terkejut dan langsung memanggil seorang pelayan untuk menuntun Lin Yan ke tempat pemimpin mereka berada. Sementara itu, Bu Yuena tercengang karena Lin Yan memiliki token seperti itu. La tentu paham kegunaannya, yaitu bertemu dengan pemimpin cabang asosiasi alkemis. Silahkan ikut Tuan. Seorang pelayan langsung menuntun Lin Yan ke tempat Li Wei berada. Sementara Bu Yuena hanya mengikuti dengan wajah linglung. Sesampainya di pintu ruangan Li Wei, suara seseorang terdengar mempersilahkan mereka masuk setelah pelayan mengetuk pintu. Ketika pintu terbuka, Li Wei yang melihat siapa tamu kali ini pun langsung tersenyum lebar karena mitra bisnis yang jarang ditemukan di daratan utara telah tiba dengan sendirinya. Chapter 125 Transaksi Besar. Apa yang membawamu kemari, Lin Yan? Tanya Li Wei dengan cara berbicara yang tampak sangat berbeda dengan pelanggan atau mitra bisnis lainnya. Tentu saja klan Li dan asosiasi alkemis tidak akan membiarkan rekan bisnis seperti Lin Yan pergi. Karena itu pendekatan berbeda dibutuhkan. Ini juga merupakan keuntungan jangka panjang. Semua petinggi asosiasi alkemis yang berada di daratan utara tentu paham bahwa suatu hari nanti Lin Yan akan pergi dari daratan utara. Dan ketika itu terjadi, asosiasi alkemis memberikan sesuatu agar bisnis mereka tetap berjalan walaupun Lin Yan keluar dari daratan utara. Tentu saja hal itu dikarenakan spekulasi mereka tentang klan kuno Lin. Juga, dengan bakat yang ditampilkan oleh Lin Yan, mereka sadar bahwa identitas Lin Yan tidak sesederhana itu di klan kuno Lin meskipun para petinggi asosiasi alkemis masih bingung kenapa seseorang yang berbakat seperti Lin Yan menghabiskan waktu berkultivasi di tempat terpencil seperti daratan utara. Bu Yuena sedikit terkejut saat melihat Li Wei karena sebagai putri dari kepala klan Gu, ia sudah pernah melihat Li Wei walaupun hanya dari gambar saja. Silahkan duduk terlebih dahulu. Li Wei yang berdiri pun mempersilahkan Lin Yan duduk. Bersama dengan Bu Yuena, ia tentu saja sedikit tahu tentang putri dari kepala klan Gu yang sangat terkenal di Kerajaan Bintang. Setelah Lin Yan duduk, ia pun langsung berbicara apa tujuannya datang ke asosiasi alkemis. Aku ingin menjual atau barter juga bisa dengan semua senjata yang aku miliki, ucap Lin Yan tanpa basa-basi. La telah memikirkan semua hal tentang benda-benda yang ada di dalam cincin ruangnya. Untuk senjata sekelas pedang yang pernah dijualnya ke Paviliun Long ataupun yang lebih rendah, tidak ada gunanya menyimpannya. Oh, Li Wei tentu saja terkejut karena tahu bahwa Lin Yan pernah menjual beberapa senjata kuat kepada Paviliun Long. Senjata yang dijual Lin Yan tentu saja termasuk dalam kategori yang kuat tetapi untuk lokasi seperti daratan utara. Bu Yuena tetap diam karena ingin tahu juga senjata seperti apa yang hendak dijual oleh Lin Yan kepada asosiasi alkemis. Berapa banyak jumlah yang ingin kau jual? Tanya Li Wei. La pun akhirnya serius karena merasa bahwa ini merupakan salah satu transaksi Lin Yan dengan asosiasi alkemis yang paling besar. Sekitar 50 senjata. Lin Yan pun mengeluarkan 2 pedang yang memiliki kelas berbeda. Ini adalah level senjata terkuat. Dan ini yang terlemah.
Saat menatap kedua pedang, Li Wei tentu terkejut karena yang terlemah pun memiliki kelas yang setara dengan senjata seharga 3,000 sampai 5,000 batu spiritual. Dan untuk yang terkuat, tentu Li Wei tahu bagaimana harga senjata seperti itu. Walaupun bukan barang yang sangat langka seperti batu meteorit hitam, tetap saja harganya sangatlah mahal. Bahkan Gu Yuena pun terkejut dengan kedua pedang yang dikeluarkan oleh Lin Yan. Untuk pedang sekuat itu tentu saja ia mengetahuinya karena ayahnya yang merupakan patriark klan Gu juga memiliki senjata pribadi sekelas itu. Tetapi untuk Lin Yan, senjata seperti itu tidaklah kuat karena bahkan tidak mencapai kelas tombak Raja Langit miliknya. Dan untuk senjata yang sekelas dengan tombak Raja Langit dan yang lebih kuat tentu tidak diperdagangkan oleh Lin Yan karena jumlahnya juga sangatlah sedikit. Lin Yan, dari mana kau mendapatkan senjata kuat sebanyak itu? Gu Yuena tidak percaya bahwa Lin Yan mengatakan jumlahnya sekitar 50 buah. Li Wei menatap Gu Yuena dengan seksama. Ia langsung mengerti bahwa wanita Gu itu tidak mengetahui asal Lin Yan sesungguhnya. Dari kakek dan nenekku, balas Lin Yan datar. Gu Yuena tercengang mendengarnya dan tidak tahu harus berkata apa karena surat rekomendasi yang dibawa Lin Yan waktu itu juga berasal dari kakek dan neneknya. Ia saat ini semakin mengerti bahwa kakek dan nenek Lin Yan sangatlah mengerikan sehingga memberikan Lin Yan senjata sekuat itu dalam jumlah yang banyak. Itu bukanlah kubis Cina. Bahkan untuk patriark klan kuat sekalipun, tidak akan mudah mengeluarkan jumlah kekayaan seperti itu. Li Wei langsung menghitung jumlah kasar total harga yang harus dibayar oleh asosiasi alkemis kepada Lin Yan. Bisakah aku memeriksa semua senjata yang ingin kau jual? Aku ingin menghitungnya. Pinta Li Wei karena merasa sulit menghitung. Sebab, tidak tahu berapa banyak kualitas senjata tertinggi dan yang lebih rendah. Lin Yan mengangguk kecil. Ia telah memisahkan mereka semua langsung ke dalam cincin ruang lainnya lalu memberikannya kepada Li Wei. Li Wei pun langsung melihat ke dalam cincin ruang setelah menerimanya. Wajahnya berbinar melihat semua senjata-senjata itu. Setelah memeriksa selama hampir 5 menit, Li Wei pun meletakkan cincin ruang di atas meja. Total semua senjata adalah 55 buah dengan kedua pedang ini. 15 buah dengan kualitas senjata kelas 6, 30 senjata kelas 5 dan 10 senjata kelas 4. Aku tidak akan menawar-nawar lagi. Aku akan meratakan harga senjata sesuai kelasnya karena aku yakin kau juga sudah tahu harga semua senjata ini. Senjata kelas 4 akan dihargai 3.000 batu spiritual. Senjata kelas 5 akan dihargai 7.000 batu spiritual dan senjata kelas 6 akan dihargai 20.000 baru spiritual. Ucap Li Wei. Jadi total keseluruhan adalah 540.000 batu spiritual. Lin Yan tentu tidak terkejut dengan angka itu. Ia sudah menduga bahwa semuanya akan dihargai sekitar 500.000 batu spiritual. Namun, ia juga membuat spekulasi tertentu. Batu spiritual dalam jumlah seperti itu hanya akan berguna baginya untuk mencapai tingkat alam bumi tahap pertama atau kedua paling besar. Semakin tinggi kultivasinya, semakin tidak berguna batu spiritual untuknya.
Sementara Gu Yuena tercengang mendengar total batu spiritual yang akan diperoleh Lin Yan. Itu adalah kekayaan satu klan sebesar klan Gu. Apakah kau ingin semuanya dijadikan batu spiritual? Tanya Li Wei lagi. Tidak. Aku ingin membeli teknik menggunakan tombak yang kuat. Sumber daya kultivasi seperti pil dan juga peningkatan elemen bawaan. Lin Yan langsung meminta apa yang ia inginkan. Li Wei sedikit lega mendengarnya karena untuk mengeluarkan batu spiritual sebanyak itu pun akan membuatnya sakit kepala. Lebih baik jika sebagian besar batu spiritual ditukar dengan sumber daya lainnya. Baik. Pertama, katakan jenis teknik menggunakan tombak seperti apa yang kau inginkan. Li Wei tentu saja percaya diri dengan gudang asosiasi alkemis yang telah mengumpulkan banyak benda walaupun mereka berfokus pada pembuatan pil dan penjualan pil. Aku ingin teknik menggunakan tombak berat dengan gaya fleksibel serta terkait erat dengan ki petir. Lin Yan pun langsung memintanya. Tombak berat gaya fleksibel. Li Wei tentu saja sedikit tercengang mendengar permintaan Lin Yan dan ia langsung membuat spekulasi bahwa Lin Yan adalah anak yang memiliki kekuatan fisik luar biasa mengerikan karena mampu mengklaim bahwa bisa menggunakan gaya tombak berat yang fleksibel. Bersambung. Chapter 126 Transaksi Besar 2.